Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Adia dari Prodi Kimia angkatan 2020 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Jadi elektrokimia ini merupakan cabang dari ilmu kimia fisik yang akan mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Nah, sedangkan sel elektrokimia itu merupakan pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Apakah elektrokimia itu penting dipelajari? Ya, elektrokimia itu penting untuk dipelajari karena penerapannya sangat luas di kehidupan sehari-hari. Contohnya, penggunaan smartphone, sel surya, baterai, produksi hidrogen, dan yang lainnya. Nah, baterai itu merupakan contoh dari sel elektrokimia yang juga bisa disebut sebagai sel galvani atau sel volta, di mana ada proses atau reaksi kimia tertentu yang akan menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Selanjutnya, apa sih hubungan antara kelistrikan dan reaksi kimia? Ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, reaksi kimia tertentu akan menghasilkan listrik, contohnya sel galvani atau sel volta. Kedua, listrik akan menyebabkan reaksi kimia tertentu, contohnya elektrolisis. Nah, aliran atau pergerakan elektron itu akan menghasilkan energi listrik bagi perangkat yang digunakan, contohnya lampu menyala. Sedangkan reaksi kimia yang digunakan ialah reaksi redoks, di mana ada oksidasi yang akan melepas elektron dan reduksi yang akan menangkap elektron seperti yang ada pada gambar. Berikutnya yaitu sel galvani. Sel galvani itu ialah sel yang reaksi kimianya itu akan menghasilkan energi listrik, dan proses sel galvani ini terjadi secara alami karena tidak memerlukan energi tambahan seperti baterai. Jika dilihat pada gambar, bagian sel galvani itu ada anoda atau oksidasi yang bernilai negatif. Yang kedua, katoda atau reduksi yang bernilai positif, dan jembatan garam yang akan berfungsi sebagai penyeimbang muatan di masing-masing elektroda dalam proses, dan ada larutan elektrolit di masing-masing elektrodanya. Dan yang keempat, proses yang terjadi ialah redoks, yaitu reduksi oksidasi. Karena sel galvani terjadi secara spontan, ada juga proses yang tidak bisa terjadi secara spontan karena dia membutuhkan energi tambahan untuk memaksa penarikan elektron, yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini ialah proses yang tidak terjadi secara spontan karena senyawa atau zat yang ada di katoda itu memiliki energi potensial reduksi yang lebih rendah dibandingkan senyawa yang ada di anoda. Namun hal ini bisa terjadi karena ada energi tambahan atau power supply seperti yang ada pada gambar yang berfungsi memaksa sistem agar menerima elektron yang ditransfer. Nah, contoh sel elektrolisis ini yaitu NaCl untuk memproduksi gas Cl2. Adapun beberapa rumus yang ada dalam elektrokimia, yang pertama adalah hukum Faraday 1, digunakan untuk mencari massa elektroda yang hilang per satuan waktu. Dan yang kedua, hubungan antara energi bebas Gibbs dengan potensial standar, di mana rumus ini berfungsi untuk menentukan energi bebas Gibbs dalam joule yang dihasilkan dan dapat diketahui berapa lama satu set elektrokimia bisa menghidupkan perangkat tertentu.